Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Di era bajak laut saat ini, semua orang dari seluruh dunia berlomba-lomba ingin mencapai Laugh-Tale. Laugh-Tale adalah sebuah pulau tersembunyi dan di sanalah tersimpan harta legendaris One Piece. Siapapun yang menemukan One Piece, dia akan mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Untuk mencapai Laugh-Tale dibutuhkan keempat Road Poneglyph, dan saat ini sudah ada 3 lokasi Road Poneglyph yang sudah diketahui. Satu ada di Pulau Zou, satu ada di tangan Big Mom, dan satu lagi ada di tangan Kaido. Sedangkan Poneglyph yang terakhir, lokasinya masih belum diketahui. Di antara para bajak laut saat ini, ada 12 bajak laut yang dijuluki sebagai generasi terburuk. Dan di antara para generasi terburuk itu, ada 2 bajak laut yang paling diawasi oleh pemerintah dunia, yaitu Monkey D. Luffy dan Marshall D. Teach. Kedua bajak laut itu sering membuat masalah dengan pemerintah dunia. Luffy pernah mengacau di Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Begitu juga dengan Teach. Dia pernah mengacau di Impel Down dan Marineford. Bahkan saat ini, dia sudah merekrut para tahanan Impel Down level 6, dan juga mantan kepala sipir Impel Down, yaitu Shiryu. Pada chapter 908, di sini Im Sama merobek poster buronan Luffy dan Teach. Ini menandakan bahwa Im Sama sangat kesal karena mereka berdua sering membuat masalah dengan pemerintah dunia. Luffy dan Teach juga sama-sama keturunan D. Luffy berasal dari keluarga Monkey dan Teach berasal dari keluarga Marshall. Dan seperti yang kita tahu, klan D adalah musuh utama para Tenryubito. Jadi sudah pasti Im Sama juga akan menjadi musuh alami mereka. Saat ini, Luffy sudah mendapatkan 2 salinan Road Poneglyph, yaitu yang ada di Pulau Zou dan yang ada di tangan Big Mom. Dan sekarang mereka akan menghadapi Yonko Kaido. Itu berarti sebentar lagi mereka akan mendapatkan salinan Road Poneglyph yang ketiga. Setelah itu mereka tinggal mencari Road Poneglyph yang keempat. Lalu, bagaimana dengan Teach? Teach adalah salah satu orang yang paling berambisi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tapi sampai saat ini dia belum mendapatkan satupun Road Poneglyph. Ini cukup aneh, mengingat sekarang dia sudah menjadi Yonko. Seharusnya, dia juga mulai mencari Road Poneglyph agar bisa mencapai Laugh-Tale. Menurut admin, dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil Road Poneglyph tersebut. Saat ini Big Mom sedang mengejar Luffy ke Wano Kuni, jadi sekarang pertahanan Whole Cake Island sedang melemah. Dan juga di kapal Big Mom yang sedang berada di Wano Kuni, tidak terlihat ada Katakuri di sana. Sepertinya Katakuri tidak ikut, berhubung dia baru saja dikalahkan oleh Luffy. Jadi saat ini, dia pasti sedang istirahat dan memulihkan diri di Whole Cake Island. Nah, Teach pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk mengambil Road Poneglyph milik Big Mom, karena mumpung pertahanan Big Mom sedang melemah. Di sana akan terjadi pertarungan antara Katakuri dan adik-adiknya melawan bajak laut Kurohige. Kemungkinan besar Katakuri akan kalah karena sebagian besar kekuatan tempur bajak laut Big Mom sedang pergi ke Wano Kuni. Katakuri juga sedang masa pemulihan setelah pertarungannya dengan Luffy. Jadi bisa dipastikan bajak laut Kurohige akan menang. Setelah itu, Kurohige pun akan mengambil Road Poneglyph milik Big Mom. Kurohige memiliki kekuatan Yami Yami no Mi yang bisa menghisap apapun. Dia akan menggunakan jurus Black Hole untuk menghisap Road Poneglyph milik Big Mom. Dan nanti setelah pulang ke markasnya, dia akan menggunakan jurus Liberation untuk mengeluarkan kembali Road Poneglyph itu. Lalu, kenapa Teach tidak menyalin saja Road Poneglyph itu agar lebih mudah? Seperti yang kita tahu, Teach adalah orang yang sangat licik. Dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia pasti tidak ingin orang lain mendapatkan informasi dari Road Poneglyph. Jadi dia akan menghisap Road Poneglyph itu agar bajak laut lain tidak bisa mencapai Laugh-Tale. Mungkin ini juga alasan kenapa sampai saat ini Teach belum mulai mencari Road Poneglyph. Sepertinya Oda sengaja membuat alur seperti ini agar Luffy dulu yang mendapatkan Road Poneglyph, baru setelah itu Teach. Jadi nanti kedua bajak laut ini akan bertemu di Laugh-Tale, dan sekaligus pertarungan pembalasan atas kematian Ace. Lalu, setelah dia mendapatkan Road Poneglyph milik Big Mom, dia juga akan mengambil Road Poneglyph milik Kaido. Jadi, ada kemungkinan nanti bajak laut Kurohige akan datang ke Wano Kuni. Oda pernah bilang bahwa perang Wano akan lebih dahsyat dari perang Marineford. Jadi, pasti banyak karakter penting yang akan muncul di Wano Kuni, dan itu termasuk bajak laut Kurohige. Tapi seperti halnya saat di Marineford, Teach akan datang di saat-saat terakhir. Jadi, Luffy akan terlebih dahulu menyalin Road Poneglyph milik Kaido. Baru setelah itu, Teach akan mengambil Road Poneglyph-nya menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi. Tidak hanya mengincar Road Poneglyph,
Sepertinya Kurohige juga akan mengincar buah iblis Zoan yang ada di sana. Lambang bajak laut Kurohige memiliki 3 tengkorak. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Teach akan memiliki 3 kekuatan buah iblis dari 3 tipe: Logia, Paramecia, dan Zoan. Saat ini Teach sudah menguasai 2 kekuatan buah iblis, yaitu Logia dan Paramecia. Dia tinggal mencari buah iblis Zoan. Di Wano Kuni, banyak sekali pengguna buah iblis Zoan. Jadi sepertinya selain untuk mengambil Rod Poneglyph, dia juga akan mengambil salah satu buah iblis Zoan yang ada di sana. Entah itu milik Kaido atau mungkin 3 bencananya, King, Queen, atau Jack. Atau bisa jadi dia akan mengambil kekuatan buah iblis milik Shogun Orochi. Karena buah iblisnya adalah Yamata no Orochi, ular berkepala 8. Dan ular juga identik dengan hewan yang jahat dan licik, cocok untuk orang seperti Kurohige. Lalu selanjutnya dia akan mengambil Rod Poneglyph yang ada di Pulau Zou. Di sini akan ada pertempuran antara suku Ming melawan bajak laut Kurohige. Saat ini pemimpin suku Ming yaitu Inuarashi dan Nekomamushi sedang berada di luar Pulau Zou. Inuarashi sedang berada di Wano Kuni dan Nekomamushi sedang pergi mencari Marco. Jadi nanti bajak laut Kurohige akan membantai suku Ming dan mengambil Rod Poneglyph yang ada di sana. Setelah Inuarashi dan Nekomamushi mengetahui tentang hal ini, mereka pun akan sangat marah dan dendam kepada Kurohige. Jadi di perang akhir nanti Inuarashi dan Nekomamushi akan ikut bergabung dengan Luffy untuk melawan bajak laut Kurohige demi membalaskan dendam suku Ming. Sedangkan untuk Rod Poneglyph terakhir masih belum diketahui keberadaannya. Entah ada di wilayah kekuasaan Shanks, entah ada di tangan Gorosei, atau mungkin Rod Poneglyph itu ada di Pulau Lodestar, pulau terakhir yang dituju oleh log post. Sepertinya Teach sudah mengetahui lokasinya, karena itulah dia terlihat santai dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Tapi, seperti ketiga Rod Poneglyph sebelumnya, yang akan menemukannya terlebih dahulu adalah Luffy. Luffy akan lebih dulu menyalin Rod Poneglyph itu, baru setelahnya Teach akan mengambil Rod Poneglyph itu dengan kekuatan Yami Yami no Mi. Pola ini sudah direncanakan oleh Oda agar hanya ada 2 bajak laut yang bertemu di Laugh Tale nanti, yaitu Monkey D. Luffy dan Marshall D. Teach. Tapi semua Rod Poneglyph itu tidak akan berguna jika tidak ada yang bisa membacanya. Di Straw Hat Pirates ada Nico Robin yang bisa membaca Poneglyph. Lalu bagaimana dengan Teach? Menurut admin, di bajak laut Kurohige juga ada salah satu orang yang bisa membaca Poneglyph, dan dia adalah Teach itu sendiri. Di SBS pernah ditulis hobi dari para generasi terburu. Hobi Luffy adalah petualangan dan pesta makan. Hobi Zoro adalah latihan dan minum. Lalu di paling bawah tertulis Teach memiliki hobi berjudi dan meneliti sejarah. Teach sangat suka meneliti sejarah. Dia juga pernah bilang bahwa dia mengetahui semua bentuk dan jenis buah iblis. Mungkin dia pernah membaca buku tentang buah iblis. Nah, sepertinya dia juga pernah membaca buku tentang Poneglyph, karena Poneglyph identik dengan sejarah. Dan juga, Teach selalu merencanakan sesuatu secara matang. Jadi pasti dia juga sudah mempelajari soal Poneglyph. Atau jika bukan Teach yang bisa membacanya, mungkin salah satu anggotanya ada yang bisa membaca Poneglyph, karena bisa dibilang anggota bajak laut Kurohige masih banyak yang misterius. Jadi mungkin salah satunya bisa membaca Poneglyph. Luffy dan Teach sama-sama keturunan D dan juga memiliki tekad yang kuat. Watak mereka juga mirip, hanya saja Luffy dari sisi positif sedangkan Teach dari sisi negatif. Luffy dan Teach pertama kali bertemu di Mocktown, dan pada saat itu mereka memperdebatkan soal makanan dan minuman. Mereka pun sama-sama ngotot dan akhirnya ribut. Ini mungkin karena mereka sama-sama keturunan D, jadi tidak ada satupun yang mau mengalah. Luffy sempat ditertawakan oleh bajak laut Bellamy ketika dia berbicara tentang Pulau Langit. Tapi Teach percaya dengan perkataan Luffy. Dia bilang bahwa Pulau Langit itu memang ada. Teach pun berkata kepada Luffy bahwa impian manusia tidak akan pernah berakhir. Jika kau tidak berjuang sampai akhir, maka hasilnya tidak akan kita ketahui. Lalu pertemuan kedua mereka saat di Impel Down. Luffy sudah tahu bahwa yang menyerahkan es ke Angkatan Laut adalah Kurohige. Di sana pun mereka sempat bertarung. Luffy menyerang Teach dengan jet pistol. Dan Teach juga sempat menarik Luffy dengan Kuros, lalu membanting kepala Luffy ke tanah. Pertarungan pun berhenti sampai di situ, karena tujuan utama Luffy adalah menyelamatkan Ace. Dan di pertemuan ketiga nanti, mereka akan benar-benar bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan pertarungan itu akan terjadi di Pulau Laugh Tale, pertarungan demi memperebutkan gelar Raja Bajak Laut.
Nah itu tadi, teori admin tentang alasan Kurohige belum mengumpulkan road poneglyph sampai saat ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.